Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat, inayah serta kemudahannya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, meringankan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka kajian rutin kita bulanan, yaitu tentang pembahasan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Arba'in an-Nawawi. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait tentang bagaimana meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya penting bagi kita untuk mengetahui pesan dan misi utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan saja kita bisa meneladani beliau dalam hal-hal yang penampilan, muamalah, tetapi kita juga bisa bagaimana meneladani beliau dalam pesan maupun misi utamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Abbasah, di mana Amr bin Abbasah ini merupakan salah satu sahabat yang ketika masa jahiliyah sekalipun beliau radhiyallahu an itu diriwayatkan termasuk sahabat yang tidak melakukan kesyirikan. Dalam artian ketika pada masa itu memang keumumannya manusia ya mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah, dan diantaranya itu adalah melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ya, tentunya sebelum masuk Islam gitu ya. Akan tetapi ada sebagian sahabat yang walaupun belum mengenal Islam, tetapi secara fitrah mereka itu sudah tidak cocok dengan adanya ritual-ritual kesyirikan. Sehingga sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, biografi beliau itu walaupun dia hidup di masa jahiliyah maka diriwayatkan tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya pula itu adalah Amr bin Abbasah ini, yang tinggal ya bukan di dalam kota Mekah tetapi di sekitaran kota Mekahnya. Sampai suatu hari Amr bin Abbasah ini mendengar bahwa ada gosip bahwasanya di Mekah itu ada orang yang mengaku-ngaku mendengar kabar dari langit. Ya, tentunya kita mengetahui siapa yang mendengar kabar dari langit, sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin Abbasah saat itu langsung menyiapkan tunggangannya. Beliau bermaksud untuk pindah tinggal di Mekah kalau ternyata ketika nanti orang yang mengaku mendengar kabar dari langit ini ternyata kabarnya itu sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau misalnya kabarnya sesuai, ya udah saya tinggal di Mekah. Kalau ternyata aneh-aneh, ya saya tinggal balik lagi ke kampung. Amr bin Abbasah kemudian siapkan tunggangannya, kemudian sampailah masuk dia ke kota Mekah. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, saat itu Amr bin Abbasah melihat kondisi kota Mekah dan masyarakatnya memperlakukan orang yang mendengar kabar dari langit ini itu adalah jura'a alaihi qaum. Masyarakatnya itu mempersekusi orang tersebut, bahkan sebagian masyarakat itu ingin membunuh orang tersebut. Sehingga Amr bin Abbasah ini nanya-nanya, mana nih orang yang mendengar kabar dari langit? Kok nggak kelihatan? Dicari ke sini nggak ada, dicari ke sana nggak ada. Karena memang saat itu sallallahu alaihi wasallam ya sedang bersembunyi, akan tetapi Amr bin Abbasah walaupun sudah mencari-cari tidak ketemu, beliau tetap bersikeras, saya harus menemui orang ini. Sehingga dicari lagi, belum pulang segala macam, sampai alhamdulillah ketemu. Ketika ketemu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang saat itu memang sedang bersembunyi. Dan ketika ketemu Amr bin Abbasah, ya sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab saat itu ya mungkin basa-basinya tidak seperti kita gitu ya. Mas, apa kabar? Namanya siapa? Apa segala macam.
Maka Amr bin Abbasah langsung tanya, turun dari tunggangannya, dan beliau radhiyallahu an langsung tanya, ma anta. Berbeda kalau misalnya di dalam bahasa Arab, bagi yang sudah belajar, biasanya kalau kita mau kenalan itu namanya man anta, pakai man. Man itu siapa kamu, namanya siapa. Tapi kalau udah ma anta, ini secara dalam tanda kutip kasar, kamu nih apa sih? Kamu nih apa? Jadi nggak nanya nama, nggak nanya nama. Kamu nih apa? Ngaku-ngaku dengar kabar dari langit itu apa sih emang kamu ini? Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak nabi, saya itu seorang nabi. Wama nabi, nabi itu apa sih? Maka kata Rasul Alaihi Wasallam, nabi itu arsalanillah, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutusku. Jadi walaupun masyarakat jahiliyah sekalipun mereka tahu bahwa ya bahasa Arabnya Tuhan yang menguasai segala sesuatu itu adalah Allah. Sehingga ketika orang ini mengatakan sallallahu alaihi wasallam arsalanillah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku, maka Amr bin Abbasah langsung tanya, wa bima arsalaka bih? Allah mengutusmu itu dengan apa? Apa pesan utamanya? Maka saat itu Rasul alaihi wasallam kemudian menjawab, arsalanillahu bisilatil arham wa kasril awthar wa ayyuhadallah wa la yusyrak bihi. Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah untuk menyambung tali silaturahmi, dan yang kedua itu adalah untuk menghancurkan berhala, dan yang ketiga agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan jangan disekutukan dengan sesuatu apa. Amr bin Abbasah yang selama ini udah melihat bagaimana agamanya masyarakat jahiliyah yang penuh dengan ritual kesyirikan, langsung cocok. Oh ternyata selama ini saya nggak suka dengan kesyirikan, cocok nih sama pesannya yang katanya dengar kabar dari langit. Berarti feeling saya, fitrah saya selama ini udah benar, bahwa memang ibadah itu harusnya hanya boleh diperuntukkan kepada Tuhan semesta alam. Sehingga kata Amr bin Abbasah, kalau ini saya cocok, saya langsung mau ikut. Ana muttabi'uk, saya langsung mau jadi pengikutmu. Wa ma ma'aka ala hadza, saya mau jadi pengikutmu, cuma ini kita udah berapa orang sih? Saya siap jadi pengikut, ini kita udah berapa orang ngomong-ngomong. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hurun wa abd, pengikut kita ya yang sekarang yang beragama Islam itu ya cuma saya, 1 orang merdeka namanya Abu Bakar, 1 orang budak namanya Bilal. Ya sama kayak kamu, kalau mau ikut ya kamu jadi orang yang keempat. Waduh, sepi berarti. Sepi, Masya Allah. Ya walaupun Amr bin Abbasah dia itu selalu berbangga diri bahwa dengan saya itu adalah orang yang keempat masuk Islam. Ya walaupun klaimnya ya tentunya Khadijah udah masuk Islam duluan, Ali bin Abi Thalib juga udah masuk Islam duluan. Akan tetapi ya namanya orang ya bangga dengan prestasinya saat itu ya. Alhamdulillah saya ini masuk Islam nomor 4 yang menurut hadis ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang, Nabi yang pertama, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Bilal, yang keempat ya Amr bin Abbas. Ana muttabi'uk. Ya kalau kayak gitu saya mau jadi pengikutmu. Pokoknya aku tetap mau. Sedangkan Rasul alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau itu adalah ketika ingin memberikan nasihat, beliau itu memperhatikan keadaan orang. Nah, di Amr bin Abbasah kan kelihatan bahwa oh datang dari jauh, pakaiannya lusuh, dilihat dari nasab maupun kesukuannya bukan dari suku berada. Artinya orang kalau mau menjadi pengikut saya, sedangkan dia tidak punya backingan seperti Abu Bakar, maka dia mau nggak mau harus menerima resiko kalau tiap hari itu dipersekusi, kalau tiap hari itu nanti disiksa. Berbeda sama Bilal. Kalau Bilal emang tinggalnya udah di Mekah dan dia nggak bisa kemana-mana. Kalau kamu kan bisa pulang ke kampung, bisa pulang ke kampung. Maka Rasul alaihi wasallam bilang, jangan, kamu emang nggak melihat keadaan saya. Kalau kamu tinggal di Mekah, kamu resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar, yang ada hanya menyengsarakan dirinya. Udahlah, irji ila ahli. Maka kata Nabi alaihi wasallam, mendingan kamu pulang dulu aja. Nanti kalau kamu telah mendengar kabar tentang kejayaan diri saya,
kamu balik lagi. Jadi Rasul SAW dari awal mula dakwahnya beliau itu selalu optimis. Insya Allah, walaupun baru 4 orang, walaupun segelintir orang, Rasul SAW langsung berani menjanjikan, nanti insya Allah kalau saya udah jaya, kamu balik lagi, kamu datang lagi. Akhirnya Amr bin Abbasah pun pulang lagi, balik lagi ke kamu. Sejak saat itu, ya kita di sini bisa belajar bagaimana orang itu jujur dalam mencari kebenaran gitu ya, dan mengikuti teladannya. Sejak saat itu Amr bin Abbasah itu selalu nanya-nanya, gimana tuh kabar orang yang ngaku dengar-dengar kabar dari langit? Jadi Amr bin Abbasah pun juga nggak menyebut namanya, karena kalau nanti menyebut namanya ntar dikira wah pengikutnya nih udah nyampe ke sini, ntar dia kena batunya juga gitu. Akhirnya Amr bin Abbasah pura-pura nanya dan tidak menyebut nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya tuh orang yang di Mekah yang ngaku-ngaku? Wah, sekarang keadaannya makin parah. Sekarang udah makin banyak yang nyiksa, yang ngejar-ngejar dan segala macam. Itu pengikut-pengikutnya semuanya juga udah dipersekusi, disiksa segala macam. Oh iya, ya. Nanti besok kalau misalnya ada orang dari Mekah lewat kampungnya lagi ditanya, Mas, gimana kabar orang yang mendengar ngaku-ngaku itu di Mekah tuh gimana? Oh sekarang dia begini, sekarang dia begitu. Sampai beberapa tahun diulangi yang seperti ini. Sampai ketika hari di mana Rasul SAW itu sudah pindah ke Madinah. Gimana orang yang itu masih ngaku-ngaku dia? Oh sekarang dia udah pindah ke Madinah. Maka Amr bin Abbas, udah pindah ke Madinah, udah pindah ke Madinah. Oh ya udah deh. Nanti ada orang yang lewat lagi ditanya, gimana sekarang di Madinah? Wah dia udah menang perang Badar. Menang perang Badar. Wah lawan siapa? Lawan orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy 1000 orang kalah sama pasukannya beliau yang jumlahnya itu 300. Maka kata Amr bin Abbas, ini dia nih saya tunggu. Kalau perang Badar udah menang, berarti ini kabar kejayaan tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Amr bin Abbas nggak pakai nunggu lama, langsung dia siapkan tunggangannya, siap pindah dari kampungnya ke Madinah, langsung berangkat. Amr bin Abbas sampai di Madinah, ya tentunya 180 derajat berbeda dengan Amr bin Abbasah ketika pertama kali ke Mekah untuk bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Mekah masyarakatnya itu mempersekusi, maka ketika sampai di Madinah masyarakatnya itu betul-betul memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicari pun nggak mana Rasulullah SAW. Langsung ketemu lah. Berarti selama udah berapa tahun nih nggak ketemu. Ya kan kalau kita misalnya mau pakai pendekatan matematika, kalau dakwah di Mekah itu adalah 13 tahun, taruhlah awal-awal pertama kali Amr bin Abbas ketemu Nabi SAW tahun kedua, ya mungkin udah 10 tahunan atau 11 tahunan nggak ketemunya cuma sekali. Sampai di Madinah ketemu Nabi SAW, maka Amr bin Abbas langsung tanya, ya Rasulullah, atadzakartani, ya Rasulullah, kamu masih ingat aku? Maka kata Rasul SAW, antal ladzi laqitani di Makkah. Engkau yang dulu itu pernah mampir kan ke Mekah, ketemu sama saya. Iya, itu saya. Itu saya. Maka pertemuannya langsung hangat dan Amr bin Abbas pun langsung bertanya, kewajiban saya setelah ini apa? Kewajiban kamu setelah iman kepada Allah, iman kepada Nabi SAW, rukun iman, maka yang selanjutnya itu adalah sholat 5 waktu. Akhirnya Nabi SAW jelasin tentang wudu, jelasin tentang waktu-waktu sholat dan tata cara sholat. Maka itulah kisah keislaman Amr bin Abbasah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ya pesan Nabi SAW, pesan utamanya itu adalah bagaimana akidah. Jangan sampai tauhid itu tercemar dengan kesyirikan, dan bagaimana kita itu merealisasikan tauhid kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ini yang pesan pertama. Dan yang kedua itu adalah bagaimana Nabi SAW tidak pernah lupa untuk pesan hablum minan nas, untuk bermuamalah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik, dan diantaranya itu adalah dengan bisilatil arham, dengan menyambung silaturahmi. Dan juga ya kita sama-sama mengetahui, mudah-mudahan kita itu belajar bahwa mengikuti kebenaran dan memperjuangkan apa yang kita yakini itu jangan setengah-setengah.
Sebagaimana Amr bin Abbasah memberikan teladan bagi kita, nggak bisa kalau setengah-setengah itu nggak nyampe. Seandainya kita hidup atau kita yang menjadi Amr bin Abbasah, kita mungkin nggak mau nanya-nanya terus. Ngapain nanya-nanya selama puluhan tahun atau belasan tahun? Sesuatu yang belum pasti. Apalagi zaman dahulu bukan kayak sosmed yang enak, kita tinggal follow topiknya dan segala macam. Gitu. Tapi demikianlah, bagaimana orang kalau memang sudah jujur dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pula urusannya dalam mengikuti agama tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umatnya yang bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga bersemangat dalam mengikuti dan meneladani kebenaran yang kita yakini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arba'in An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-37. Qala al-musannif rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang ke-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Nah, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu berfirman. Allah mengatakan demikian dan demikian. Bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran ada beberapa. Kalau Al-Quran itu biasanya disampaikan itu lewat malaikat Jibril. Lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan firman beliau, firmannya Tabaraka wa Taala disampaikan kepada malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis qudsi itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan layaknya ilham kepada Nabi Alaihi Wasallam. Jadi ilham, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya itu dengan kata-kata beliau, dengan kata-katanya Rasul Alaihi Wasallam. Jadi diksinya itu adalah diksi dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu plek ketiplek firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau hadits qudsi, oh iya, pesannya kayak begini, saya sampaikan dengan bahasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran dibaca dapat pahala setiap hurufnya. Kalau misalnya hadits qudsi, ya dia tidak ada pahala secara hurufnya, itu nggak ada. Ya pahalanya paling pahala, oh saya mau menuntut ilmu tentang hadis Nabi SAW. Jadi pahalanya itu secara tidak langsung. Kalau pahala membaca Al-Quran langsung setiap hurufnya, faham atau enggak tetap dapat pahalanya. Nah ini merupakan dua perbedaan yang paling penting antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Apa hadis qudsinya? Allah Subhanahu Wa Taala bilang, qala innallaha katabal hasanat was-sayyi'at. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan mau enggak mau pasti ada namanya kebaikan, pasti ada namanya keburukan, pasti ada pahala, pasti ada dosa. Ini udah sunnatullah, udah nggak bisa dihapus. Memang sudah demikianlah keadaannya. Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjelaskan yang baik-baik begini, yang buruk-buruk begini, yang mendapatkan pahala begini, yang mendapatkan neraka begini. Nah itu semua udah dijelasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik lewat penjelasan yang secara rinci ataupun secara umum, baik penjelasan yang lewat secara tegas ataupun lewat isyarat, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang kebaikan dan tentang keburukan, tentang pahala dan juga tentang dosa. Faman hamma bihasanah, maka barang siapa yang ngelamun tentang pahala, falam ya'malha, jadi cuma ngelamun aja. Jadi hadits qutsinya, barang siapa yang cuma ngelamun tapi ngelamunnya ngelamun kebaikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka ngelamun kebaikan aja itu udah dituliskan pahala saja. Falam ya'malha, walaupun belum diamalkan. Jadi kalau misalnya kita ngelamun kebaikan, itu alhamdulillah, itu termasuk salah satu hobi
atau kebiasaan yang paling bagus. Ini nih saya nih kalau jadi orang kaya nih mau bikin masjid beneran, bikin masjid sana, bikin pesantren sini, bikin itu dapat pahala, udah dapat pahala, alhamdulillah, dapat pahala. Nanti saya kalau misalnya udah begini-begini saya bakalan begini, insya Allah dapat pahala. Cuma ngelamun doang, dapat pahala cuma ngelamun doang udah dapat, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngelamunnya kebaikan itu alhamdulillah. Makanya perlu dikondisikan gimana caranya supaya ngelamun kita itu ngelamun yang baik. Pilih dengan teman-teman soleh, pilih bahan bacaan agama, tontonan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita udah kita kondisikan kayak gini, ngelamunnya pasti juga ngelamun yang baik-baik. Beda kalau misalnya temannya buruk, bacaan-bacaannya juga bukan yang terkait agama, tontonannya juga yang jauh dari tuntunan syariat. Nanti ngelamunnya juga pasti jauh dari tuntunan syariat. Sesuai apa yang kita masukkan, lamunannya itu akan sesuai dengan apa yang biasa. Kalau kita bacanya kayak begini, ya lamunannya ke situ. Kalau kita temennya ke situ, ya lamunannya juga pasti semuanya ke situ. Semuanya berkesinambungan, sama-sama ada korelasinya. Makanya ini penting. Gitu. Penting kenapa? Karena kalau ngelamun, ini kan gratis. Ngelamun tuh bebas. Ya. Ngelamun yang baik aja, alhamdulillah. Kata Allahu indahu hasanatan kamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih satu pahala tanpa dikurangin sedikit pun. Pahala gara-gara ngelamun. Makanya Nabi SAW itu sampai bilang, barang siapa ada seorang muslim yang walam yaghsu nafsahu bil jihadi fisabilillah, ada muslim yang belum pernah ngelamun tentang jihad fisabilillah, kemudian mati, fahuwa mat ala syubatin minan nifaq. Orang yang nggak pernah ngelamun tentang jihad fisabilillah, matinya itu mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Yang menunjukkan bahwa lamunan yang baik itu terkadang sangat penting dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lamunan-lamunan yang memang untuk merealisasikannya itu susah, sulit. Nggak semua orang itu memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan tersebut, tapi kita cuma ngelamun doang, itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW, barang siapa yang nggak pernah ngelamun tentang jihad, cuma nggak ngelamun doang, dia wafat di atas hal tersebut, bahwa mat ada syubatin minan nifaq. Sungguh dia matinya itu di atas salah satu cabang kemunafikan. Jadi di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, barang siapa yang ngelamun walaupun nggak ngamalin, dia mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau misalnya udah dia ngelamun kemudian dikerjakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan kasih 10 pahala. Karena memang amalan kebaikan itu adalah ketika dilakukan itu dikali 10. Jadi kalau kita ngelamun dapat 1, diamalin kali 10, langsung dapat 10. Dapat 10. Dan bukan cuma 10, ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsir. Dan kalau misalnya sudah diamalkan, minimal pengalinya itu memang 10. Tetapi 10 ini bukan batas maksimum. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat, atau bahkan lebih, ila ada afin katsir. Bahkan lebih. Sehingga tentunya berbeda antara orang yang cuma sekedar ngelamun, udah bagus. Tetapi ngelamun dan kemudian direalisasikan, maka ketika direalisasikan itu bandingannya udah kayak langit dan bumi. Kenapa? Karena kalau ngelamun dia pahalanya cuma 1, direalisasikan maka kemungkinannya bisa sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan tentang masalah kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang yang sabar itu tak terhingga. Pahalanya itu tidak terhingga, saking banyaknya, sehingga di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan bahwa merealisasikan lamunan-lamunan yang solid itu penting.
Itu penting. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau misalnya ngelamun kejelekan, ini kebalikannya. Kalau ngelamun kebaikan dapat pahala. Kalau ngelamun kejelekan, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau ngelamun kejelekan, tapi justru kejelekan tersebut tidak dilakukan. Gimana tuh, Ustaz? Udah ngelamun sih, ngelamun jelek, Ustaz. Ngelamun jelek, tapi nggak dilakukan. Itu gimana? Maka kata hadits qudsi di sini, maka Allah Subhanahu wa taala tetap kasih satu pahala. Tetap kasih satu pahala. Nah, untuk melamun kejelekan ini harus dibedakan antara bisikan keburukan dengan sengaja dan betah melamun kejelekan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya cuma sekedar bisikan hati, misalnya bisikan hati nih, kita terbesit untuk melakukan maksiat, habis itu kita tepis, nggak usah, itu dosa. Nah, ini dapat satu pahala. Tapi kalau ternyata masuk nih bisikan hati tentang maksiat, maka bukannya ditepis, tetapi justru malah dia betah sama bisikannya tersebut. Oh iya, kalau maksiat begini. Oh iya, nanti saya maunya begini deh, mau begitu. Dia berskenario liar gitu di alam pikirannya. Maka yang seperti ini dapat dosa satu. Dapat dosa satu. Kenapa? Karena dia bisikannya itu justru malah dia sambut. Dia sambut dan dia bernikmat-nikmat dengan bisikan maksiat tersebut. Maka itu dapat dosanya. Itu dapat dosanya. Berbeda dengan ketika bisikan hati kemudian habis itu dia tepis. Enggak, dosa ini. Maka dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala dengan besarnya rahmat Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki bisikan hati yang buruk sekalipun, kemudian habis itu kita tepis, itu alhamdulillah itu pun juga udah dapat pahalanya. Udah dapat pahalanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa hawa nafsu kita itu, jiwa kita itu memang secara defaultnya itu pasti ngajak ke yang nggak benar. Ngajaknya itu pasti nggak ke yang nggak benar. Kebanyakannya gitu ya. Jadi kalau misalnya hawa nafsu ini dibiarkan ngelamun, ya kan, bebas, ya biasanya memang kita ngelamunnya tuh ngelamun yang menjurus ke maksiat. Ya, kalau kita misalnya mau jujur-jujuran, kapanlah terakhir kali kita ngelamun bangun masjid dan bangun pesantren? Kemarin belum tentu juga. Hari ini, baru ini kepikiran. Tapi kalau ini sisanya enggak. Sisanya pasti yang arah-arah, ya apakah dia mubah atau nyerempet ke maksiat. Nyerempet ke maksiat. Memang sudah seperti itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Kenapa? Karena memang defaultnya namanya juga hawa nafsu. Nafsu itu memang mengarahkan kepada ke sesuatu yang nggak benar, cenderungnya demikian. Kecuali nafsu yang memang sudah dikondisikan sedemikian rupa, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwam. Jiwa yang selalu menyesal dengan dosa-dosanya, dan ini jarang. Ada orang yang memiliki nafsu yang tiap harinya itu bagaimana melamun tentang penyesalan dirinya atas dosa-dosanya yang telah lampau. Ada, tapi jarang. Kebanyakan manusia itu la'amaratun bisu'. Maka nafsunya itu lebih cenderung mengajak kepada sesuatu yang gak benar. Tetapi walaupun nafsunya itu mengajak ke sesuatu yang gak benar, Allah Subhanahu wa taala tetap kasih rahmat. Kalau seandainya ketika bisikan itu datang langsung dia tepis dan kemudian dia tidak lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih satu pahala. Artinya pintu-pintu pahala kita sebenarnya terbuka besar, banyak yang bisa kita kumpulin selama kita tetap self aware gitu ya. Kalau misalnya ada bisikan, dosa, mendingan kita nggak usah lakukan. Mendingan kita nggak usah lakukan. Dan yang seperti ini itu akan lebih besar pahalanya kepada mereka yang ketika bisikan itu muncul, dia sanggup untuk merealisasikan dosa tersebut.
Ya, maaf, kayak contoh misalnya kalau orang yang bukan pejabat, dia nggak akan ngelamun untuk korupsi sekian banyak. Ya kan, dia kenapa ya? Gimana caranya? Sarana prasarannya dia untuk korupsi, orang kerjanya dia kerjaan karyawan kok. Sulit gitu. Sehingga ketika dia muncul, kamu mau korupsi nggak? Maka dia bilang, enggak usah korupsi. Berbeda dengan ketika pejabat yang dikelilingi dengan sarana prasarana untuk possible memungkinkan untuk korupsi, ketika dia muncul bisikan tersebut dan dia kemudian tepis, maka pahalanya walaupun sama-sama satu, tapi besarnya itu beda. Besarnya itu beda. Oleh karena itu ya yang seperti ini sangat-sangat sangat-sangat sulit memang ketika kita itu ada maksiat-maksiat yang memang kita itu sanggup untuk melakukan maksiat tersebut. Kemudian kita memilih untuk tidak melakukan, maka di situ pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak mohon maaf gitu, misalnya ada artis hijrah. Kemudian artis hijrah terfikir untuk berzina, kemudian dia tidak mau berzina, dengan orang yang biasa-biasa aja terfikir untuk berzina, kemudian dia tidak mau berzina, itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Kenapa? Kalau orang biasa-biasa aja, ya segalak-galaknya bisikan dia untuk berzina, berbeda dengan bagaimana godaan artis yang memang dunianya sekitaran situ. Ketika dia memilih untuk enggak, saya sudah hijrah, sudah saya tinggalkan, saya nggak mau lagi. Padahal dirinya dikelilingi dengan ya begitulah, kita sama-sama tahu. Sehingga kadar pahalanya walaupun sama-sama satu, tetapi besarnya itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang itu ada maksiat-maksiat yang memang dia itu sulit dan dikelilingi dengannya, kemudian ketika dia memilih untuk tidak melakukannya, maka pahalanya pun juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang seperti ini kita tetap harus sadar bahwa ada nilainya ketika kita memilih untuk tetap taat di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kembali lagi di hadits qudsi ini, kalau misalnya wa in hamma bisayyi'atin falam yakmalha, kalau dia melamun ada bisikan keburukan dan dia tidak melakukannya, maka kata Allah wa indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala tetap kasih satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Saat kalau tadi misalnya ngelamun kebaikan kemudian diamalin, itu kan minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Nah, kalau ini gimana nih? Kita udah ngelamun, ada bisikan keburukan, kemudian diamalin. Apa iya akan dikali lipatkan 10 sampai 70 atau sampai tidak terhingga? Maka Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam hadits qudsi, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Kalau masalah dosa, Allah Subhanahu wa taala nggak ada kali lipat, nggak ada faktor pengalinya. Kalau pahala, iya ada faktor pengalinya. Kalau dosa, secara dosanya itu nggak ada faktor pengalinya. Faktor pengalinya itu biasanya faktor eksternal. Apakah dilakukan pada bulan haram, kayak misalnya bulan-bulan yang terhormat atau bulan Ramadan, atau di tempat-tempat yang memang tempat-tempat terhormat. Maksiat di rumah dengan maksiat di masjid beda. Maksiat di Jakarta dengan maksiat di Masjidil Haram di Mekah beda. Tapi itu merupakan faktor eksternal. Secara dosanya sendiri Allah Subhanahu wa taala tetap kasih satu. Tetap kasih satu. Makanya kita itu ketika berpikir tentang kan hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kepada kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada kita, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun aja. Wa aqalla ma yajuz dzalik. Adapun yang lewat dari 70 tahun ada sih, cuma dikit. Ada, cuma sedikit. Nah, 60 sampai 70 tahun yang kita terima rata-ratanya itu harus kita kumpulkan bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di sebuah hari kiamat yang satu harinya itu, ya kan, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang satu harinya itu, kalau udah hari di kiamat itu, satu harinya itu layaknya 50.000 tahun di dunia. Kalau kita bicara matematika, sebenarnya nggak cukup, nggak nutup.
Gimana caranya kita cuma dapat 70 tahun waktu ngumpulin modalnya ini akan dipakai di sebuah waktu yang satu harinya itu 50.000 tahun. Wah, kagak nutup, Ustaz. Itu mau pakai bisnis kayak bagaimanapun itu nggak bakal nutup. Orang disuruh ngumpulin modal cuma 70 tahun, harus digunakan untuk suatu hari yang cuma satu harinya itu udah kayak 50.000 tahun. Jadi nggak nutup. Tetapi agama itu bukan matematika. Agama itu penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, kenapa itu bisa possible? Ya ini. Kalau kita melakukan satu kebaikan, pahalanya bisa 10, 700 atau bahkan lebih sekian kali lipat. Sedangkan kalau dosa, ya cuma satu. Oh iya, subhanallah. Kalau seandainya nggak kayak begitu, hancur kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pasti binasa. Pasti binasa. Gimana caranya kita ngumpulin bekal untuk menghadapi hari kiamat yang satu harinya 50.000 tahun? Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Rahim, Ghafurur Rahim, Arhamur Rahimin, alhamdulillah. Kalau pahala dikali lipat gandakan, adapun kalau dosa, ya udah. Allah Subhanahu wa taala tetap akan tulis, yaitu dengan sayyi'atan wahidah, dengan satu dosa saja. Makanya Allah Tabaraka wa taala itu betul-betul mengingatkan, jangan sampai yang namanya kesempatan yang diberikan kepada kita itu kemudian disalahgunakan. Jangan sampai. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih tahu kepada kita di dalam berbagai macam permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya apa ya? Wa ma hadhihi al-hayatid dunya illa lahu wa lahu. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan. Law kanu ya'lam. Bahwa kehidupan dunia ini ya cuma senda gurau aja, cuma permainan. Selama-lamanya permainan. Kita satu hari 24 jam mau main apa sih Pak? Paling berapa lama? Main bola berapa lama? Main futsal berapa lama? Main padel berapa lama? Dibandingkan dengan yang lain-lain, paling berapa sih? Taruhlah 3 jam itu udah lama banget. Sisanya masih ada 21 jam. Sehingga yang namanya permainan itu merupakan porsi yang sangat kecil dari kehidupan kita. Porsi yang sangat kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung bilang kehidupan dunia itu layaknya permainan. Kenapa? Karena permainan itu cuma sebentar. Terus yang bukan pemain-main apa Ustaz? Yang serius apa? Yang serius itu adalah wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat, itu bukan main. Itu yang lama. Itulah kehidupan yang serius. Lau kanu ya'lam, seandainya mereka itu mengetahui. Seandainya mereka mengetahui. Artinya setelah mengetahui bahwa dunia itu cuma sebentar, akhirat lama, dunia itu cuma bercanda, akhirat itulah kehidupan yang serius, sebenar-benarnya kehidupan, maka hendaknya dia itu beramal. Allah Subhanahu wa taala mau mengarahkan kita itu seperti itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, wala tamutanna ainaika ila ma mata'na bi azwajan min. Bahwa mata ini jangan terlalu terbiasa diekspos terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut itu layaknya zahratul hayatid dunya, itu layaknya bunga mawar. Layaknya bunga mawar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa kenikmatan kehidupan dunia itu layaknya bunga mawar aja. Sepanjang-panjangnya umur bunga mawar paling berapa sih itu? Berapa lama sih bunga mawar itu hidup? Cakep nggak? Cakep. Nikmat nggak? Nikmat. Suka nggak? Suka. Kita nggak bilang kita nggak suka. Kenikmatan dunia yang datang kepada kita, iya, suka kita. Memang udah fitrahnya manusia seperti itu. Tapi walaupun kita suka, ingat ini kenikmatan yang cuma sebentar. Zahratul hayatid dunya linaftinahum fi. Kata Allah Tabaraka wa taala, itu semuanya didapetin layaknya bunga mawar sebagai ujian bagi siapa saja yang mendapatkannya. Mau dapat bunga mawar ya, namanya bunga mawar bentar lagi layu Bu. Layu, cepet layunya. Habis itu selesai udah beres.
beres, selesai. Dan ketika dapat, itu merupakan lilaftinahum fi, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki yang kalian cari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Mau gimana pun kita ngidam sama bunga mawar, mau gimana kita suka sama bunga mawar, jangan sampai itu bunga mawar didapatkan dengan jalan yang menyalahi syariat. Jangan sampai. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ingatkan, wa rizqu rabbika khairun. Dan apa yang didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Tapi kembali lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngingetin bahwa ya namanya dunia itu cuma kayak bunga mawar, jangan sampai disalahgunakan kesempatan yang kita dapat. Jangan sampai. Kenapa? Karena hari pertanggungjawaban itu panjang. Sedangkan modal kita untuk mengumpulkannya itu sedikit. Makanya dahulu di antara perkataannya para istrinya para salaf, jadi ada istrinya salaf yang namanya Habib bin lupa, tapi istrinya kemudian tiap malam itu selalu membangunkan, qum ya Habib, wahai suamiku, berdirilah tiap malam. Kenapa? Karena perjalanan akhirat itu panjang, sedangkan waktu kita di sini cuma sebentar. Qum ya Habib, berdiri, sholat. Nah ini Masya Allah, ini istri yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena keumumannya itu biasanya suami yang membangunkan istri. Ini keumumannya. Ya kenapa? Karena biasanya suami itu dengan dinamika kehidupannya itu biasanya lebih banyak permasalahan yang harus dihadapi. Tetapi ketika sebaliknya, justru istri yang bisa membangunkan suami, wah ini Masya Allah, Masya Allah. Maka si istri tersebut membangunkan suaminya, kemudian mengingatkan bahwa ini Habib, bangun suamiku, perjalanan akhirat itu panjang, sedangkan waktu kita cuma sebentar. Jangan sampai salah. Sehingga poinnya berkorelasi dengan hadits qudsi ini, bahwa kalau memang cuma sebentar, alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih pakem demikian, bahwa kalau beramal baik ada faktor pengalihnya 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Tapi kalau misalnya amalan dosa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala cuma kasih 1. Alhamdulillah. Maka ini merupakan ya penyemangat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita makin rajin gitu ya, dengan menggunakan umur kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperbanyak amalan soleh bekal kita di akhirat. Amin. Baik. Insyaallah kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha ta'ala qala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bilang. Jadi sama-sama hadis qudsi. Hadis ke-37 hadis qudsi, hadis yang ke-38 pun hadis qudsi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil haq. Barang siapa yang memerangi waliku, maka sungguh aku akan izinkan, aku akan adzankan, aku akan umumkan peperangan kepada dia. Peperangan kepada dia. Sehingga di sini memang yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala ini sulit untuk memastikan. Jadi kalau misalnya ada perkataan si fulan wali, itu maksudnya lebih ke arah mudah-mudahan si fulan beneran wali Allah Subhanahu wa taala. Lebih kepada doa dan harapan. Sama kayak misalnya kita bilang almarhum. Almarhum kan artinya yang dirahmati. Itu lebih kepada harapan, mudah-mudahan beneran dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Atau ketika kita bilang rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala merahmati, itu juga doa. Mudah-mudahan beneran dapat rahmatnya. Nah, wali Allah pun juga sama. Mudah-mudahan beneran jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia, karena kita nggak tahu secara pasti apakah si fulan itu wali atau bukan, yang bisa kita ambil itu adalah indikator-indikatornya. Indikator-indikatornya. Dan indikator yang paling jelas, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita melihat secara zahir, ini orang beriman, bertakwa, awas, hati-hati gitu. Hati-hati untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Kenapa? Karena akibatnya beda. Akibatnya bisa beda. Jadi menzolimi orang biasa dengan menzolimi orang soleh itu beda. Yang penting diri kita itu jangan merasa diri kita soleh. Nah, ini bahaya juga. Antum menzolimi orang soleh. Siapa orang solehnya? Anak. Ini bahaya juga. Bahaya. Jadi hadis ini jangan dipakai untuk diri sendiri. Jangan kita nasihatin sama orang, kamu zalim sama orang soleh, kurang ajar kamu. Nah, ini nggak boleh. Jangan merasa diri kita gitu ya. Tapi ini untuk kalau ke eksternal aja. Ke eksternal, kalau misalnya kelihatan, masya Allah ini orang udah beriman, soleh, ibadahnya banyak. Awas, hati-hati dari bagaimana kita bermuamalah sama orang tersebut, karena memang kadar dosanya itu berbeda. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala bilang, barang siapa yang mengganggu waliku gitu, maka faqad adantuhu bil haq, maka saya akan umumkan peperangan atas diri dia. Jadi karena kita nggak tahu, jangan-jangan si fulan gimana. Yang kita tahu kan cuma indikatornya aja. Wah, indikatornya kayak begini. Kita angkat tangan aja, jangan deh. Kita ngeri. Ya, kalau kata orang Indonesia mungkin takut kualat gitu ya. Ya tentunya yang memberikan semua manfaat maupun mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara hadits qudsi ini itu adalah mudarat yang timbul karena kita mengganggu, memusuhi orang-orang saleh, itu bisa lebih besar daripada yang biasa-biasa aja. Daripada yang biasa-biasa. Jadi jangan menggampangkan. Semua orang sama aja. Oh enggak, berbeda. Semua orang itu dinilai dari ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita lihat ada orang yang bertakwa, maka setidaknya ada pikiran atau pertimbangan tambahan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bilang bahwa dan tidak ada satu amalan pun yang bisa mendekatkan diri kepada saya yang lebih saya cintai daripada perbuatan-perbuatan yang hukumnya itu adalah wajib. Jadi kalau kita misalnya mau memfokuskan diri, fokus dulu nih sama yang wajib-wajib. Jangan sampai kebalik. Yang sunnah kita fokus, yang wajib justru malah kita nggak fokus. Ini kebalik. Justru yang wajib ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalau kita beramal dengan amalan yang wajib. Nafkah kepada keluarga wajib. Nafkah kepada masjid sunnah. Jangan sampai keluarga kagak dikasih uang, masjid dikasih uang. Salah. Dapat pahala nggak dari nafkah kepada masjidnya? Ya, insya Allah tetap dapat. Tetapi ketika yang wajib itu ditelantarkan, awas, bahaya. Dan ini berlaku pada semua konteks gitu dalam keagamaan.
Baik ketika kita misalnya mau mengganggu orang, mau menyalahkan orang lain, tidak memelihara ukhuwah Islamiyah. Memelihara ukhuwah Islamiyah wajib. Menyampaikan sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala mungkin sunnah, ada sebagian yang sunnah. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang sunnah kemudian sampai rusak ukhuwah Islamiyah yang wajib. Sama, awas. Makanya sesuatu yang wajib itu betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mendekatkan diri kepada saya itu melebihi sesuatu yang saya wajibkan atas dirinya. Saya wajibkan atas dirinya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan kalau memang seorang hamba itu ingin mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setelah dia melakukan yang wajib, kemudian dia melakukan sesuatu yang sunnah, barulah Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai dirinya tersebut. Akan mencintai dirinya tersebut. Makanya kita kalau misalnya dalam pakem agama yang wajib dipelajari, baru yang sunnah, setelah yang wajib dan sunnah beres, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama kita, ridho sama kita. Dan ini merupakan ya bisa dibilang tujuan besar, tujuan akhir kita. Gimana kita melakukan ibadah, gimana kita hidup di dunia, ujung-ujungnya itu adalah meraih ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana supaya bisa dapat? Yang wajib-wajib ditunaikan, yang sunnah jangan ditelantarkan. Udah. Ngomong mah gampang, iya emang gampang. Yang sebenarnya ini susah, sulit dan butuh tantangan. Penuh dengan tantangan. Makanya Allah Tabaraka wa taala bilang wala yazalu 'abdi, dan hambaku itu senantiasa melakukan sesuatu yang sunnah. Senantiasa melakukan sesuatu yang sunnah hatta uhibbahu, sampai saya itu cinta sama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau melakukan yang sunnah, kalau bisa sesuatu yang sunnah itu kita memiliki banyak varian. Banyak varian. Jangan cuma satu. Kenapa? Karena memang fitrah manusia itu kalau melakukan sesuatu yang cuma satu, gampang bosan. Gampang bosan. Makanya Nabi SAW itu pun mengingatkan bahwa ala inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa yang namanya amalan itu naik turun. Baca Quran kadang naik kadang turun. Sholat duha kadang naik kadang turun. Rawatib kadang naik kadang turun. Infak sedekah kadang naik kadang turun. Semua amalan naik turun. Naik turun. Ada puncaknya, ada lembahnya. Kata Nabi SAW. Semua amalan ada puncaknya, ada lembahnya. Kemudian kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu fi sunnati, barang siapa yang ketika dalam satu amalan, ketika lagi amalannya itu lagi turun, lagi di lembah, dia punya amalan yang lain, amalan sunnah yang lain, faqad ihtada, sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Lagi turun nih baca Qur'annya, puasa sunnah naik. Puasa sunnah lagi turun, alhamdulillah tahajud naik. Karena kita bukan Abu Bakar yang semuanya naik, Bu. Butuh yang lain. Kita jujur-jujuran aja. Kayaknya kalau semua amalan sunnah itu intens, naik, semuanya puncak, kayaknya bukan kita. Kita itu kadang ibadah yang ini lagi semangat, yang lain kurang. Yang ini kurang, yang lain semangat. Makanya kata Nabi SAW, kalau bisa banyak variannya. Ketika satu ibadah turun, punya ibadah yang lain, faqad ihtada, sungguh dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga mulai ini, dari sekarang kita coba perbanyak varian-varian ibadah sunnah kita. Varian-varian ibadah sunnah kita. Supaya apa? Supaya jaga-jaga ketika ada satu ibadah sunnah yang turun, alhamdulillah yang lain bisa naik. Adapun kalau wajib memang harus ditunaikan. Nggak ada naik turunnya, Bu. Kalau wajib, Pak, wajib harus dikerjakan. Tapi kalau yang sunnah, ya kadang banyak, kadang enggak, kadang ini segala macam.
Nah, ketika lagi turun, setidaknya ada amalan yang bisa nambah. Ada varian yang lain lah. Ada varian yang lain. Kalau kita sudah sampai seperti itu, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad ihtada. Maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk. Fa idza ahbabtuhu, ciri-cirinya orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, orang kalau sudah saya cinta sama orang tersebut, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Ini telinga tidak dipergunakan kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar kecuali mendengar sesuatu yang halal. Tidak dipergunakan kecuali untuk yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Ini mata juga sama. Gak mungkin dilayangkan untuk memandang sesuatu yang memang tidak diperbolehkan secara syariat. Gak mungkin dipergunakan untuk melakukan dosa-dosa lewat mata. Enggak. Ini ciri-cirinya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Ini tangan juga sama. Gak mungkin dipakai untuk mengambil yang haram. Gak mungkin dipakai untuk menyentuh yang memang bukan haknya untuk menyentuh. Warijlahu allati yamshi biha. Kaki juga sama, tidak akan digerakkan kecuali ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan indikator. Kalau kita memang udah melakukan yang wajib, udah alhamdulillah. Udah melakukan yang sunnah, udah alhamdulillah. Tinggal indikator ini muncul apa enggak. Kalau muncul, alhamdulillah, ini merupakan indikator paling kuat kalau Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama kita. Apa indikatornya itu tadi? Maksiat kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau benar dilakukan, itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau benar. Kalau memang ada yang nggak khusyuk, kadang suka telat, kadang ngegampangin, kadang ya udah begitu aja, yang penting sholat cuma sekedar untuk melepaskan kewajiban, ya makanya sholat iya, maksiat jalan, betul. Ya karena memang begitu, dia akan selaras. Tetapi kalau semuanya itu lurus, yang wajib semua, yang sunnah juga udah, maka dia pasti akan maksiat itu berkurang. Maksiat itu berkurang. Ini indikator utama. Kalau maksiat berkurang, nah itu merupakan indikator utama bahwa dari yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja kalau kita misalnya mau berkaca, bercermin. Seberapa besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tinggal seberapa besar diri ini menerjunkan diri kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jarang, alhamdulillah, itu semakin besar cintanya Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kalau udah cinta, indikatornya juga udah ada, maksiat udah turun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakin sa'alani la'u'tiyanna. Itu orang kalau udah kayak begini, dia doa sama aku, saya betul-betul akan kasih dia. Saya betul-betul akan kasih dia. Itu langit itu langsung ketika baru Allahumma itu udah langsung kebuka. Baru Allahumma aja, Allahumma udah langsung kebuka. Apa Allahumma apa? Habis itu langsung dikasih. Nah ini bagi hamba-hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Fafatahna abwaabas. Baru doa aja, ya Allah, saya dizalimi sama kaum saya. Langsung langit itu Allah Subhanahu wa taala buka. Ya, itu nabi gitu ya. Ya wajar lah, namanya nabi kan pasti orang yang memang dicintai oleh Allah Taala. Tetapi ini hadis qudsi ini bukan cuma khusus untuk nabi, ini untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya kalau memang sudah mendapatkan indikator bahwa maksiat itu kurang, maka wala in sa'alani, dia minta sama aku, la u'tiyanna, sungguh saya akan berikan kepadanya. Saya akan berikan kepadanya.
Sehingga yang seperti ini ada orang-orang di dunia ini yang memang doanya itu Masya Allah makbul, mustajab. Dan ketika orang yang doanya mustajab ini, dia nggak minta macam-macam sebenarnya. Dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bisa istiqomah, kebahagiaan dunia akhirat, selesai. Dia nggak minta yang macam-macam. Tapi yang seperti ini ada, yang ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung cepet gitu. Kadar mustajabnya itu nggak lama, cepet langsung Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta sama saya, betul-betul akan saya kasih. Itu kata-kata betul-betul itu termaktub di dalam hadis ini. Jadi hadis ini bukan cuma Allah bilang saya akan kasih, enggak, la'u'tiyanna, akan saya betul-betul kasih. Betul-betul kasih. Wala in ista'adani, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka la'u'idanna, saya juga akan melindungi dirinya. Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang kita itu beraspirasi untuk menjadi orang tersebut. Lakukan dulu yang wajib, habis itu baru meranjak ke sunnah. Setelah beranjak ke sunnah, kalau bisa sunnahnya itu memiliki banyak varian, sehingga kalau ada yang turun satu, ditambah sunnah yang lain, turun satu, ada pegangan yang lain. Setelah kita lakukan itu tersebut, kita langsung bercermin, berkaca, kira-kira udah melakukan yang wajib, yang sunnah juga udah beres, maksiat kurang apa enggak. Kalau maksiat udah kurang, alhamdulillah. Maka di situ kita tahu bahwa indikator bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai diri kita itu ada. Tinggal kita minta. Tinggal kita minta. Makanya doa ketika orang haji, ketika orang umroh, itu kayaknya beda. Kenapa? Karena ketika haji dan umroh ini indikator-indikator ini itu ada semua. Yang wajib, nggak ada orang kagak sholat wajib ketika lagi haji dan ya ada aja mungkin ya gitu. Tapi keumuman manusia ketika lagi haji umroh, alhamdulillah yang wajib beres. Yang sunnah yang ketika lagi di Jakarta sebelum nggak pernah sholat sunnah, nyampe sana sholat sunnah, rawatib iya, duha iya, tahajud iya. Bukan cuma sholatnya, sedekahnya juga. Sedekahnya, infaknya, baca Qur'annya, semua yang wajib, semua yang sunnah. Habis itu dia doa nih. Dia doa sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doanya di tempat terbaik pula. Alhamdulillah. Makanya ketika dia pulang, subhanallah, kemudian kehidupannya berubah. Apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala rata-rata dikabulkan. Ini dikabulkan, itu dikabulkan, itu dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kita di sana, ya insya Allah apa yang disebutkan di dalam hadits qudsi itu dilakukan semuanya. Yang wajib jalan, yang sunnah juga jalan, banyak variannya. Maksiat di sana insya Allah jarang orang yang bermaksiat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Kepikirannya kita cuma ibadah aja kan. Misalnya selama 10 hari gitu. Kita mikir, iya apa ya maksiat kita selama 10 hari saat itu? Mungkin kita mikir, apa ya maksiatnya? Saking dikitnya itu kita maksiat pada saat itu. Makanya ketika orang-orang yang saat itu berdoa, alhamdulillah. Ini ya insya Allah pengalaman lah. Pengalaman dari bapak-bapak, ibu-ibu, iya benar juga ya. Itu doa kalau yang waktu kita panjatkan di sana, masya Allah beda banget kalau dengan yang di sini. Yang di sini butuh mungkin kita nunggu 2 tahun, 3 tahun baru diijabah. Tapi kalau misalnya udah berangkat umroh, haji, alhamdulillah pulang Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung kabulin permintaan kita. Kenapa? Karena ketika kita di sana kita menjadi hamba yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala cintai. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala udah cinta, kita tinggal minta aja. Tinggal minta, alhamdulillah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan betul-betul memberikan apa yang diminta dari hamba yang dicintai oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaafkan
tiga hal. Jadi segala dosa yang dilakukan dalam tiga keadaan ini Allah Subhanahu wa taala itu maafkan. Dalam artian dosanya itu tidak dicatat. Dosanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Maka kesalahan yang tidak disengaja, maka dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dicatat. Walaupun kalau dosa kesalahan sesama manusia tetap harus tanggung jawab. Sama manusia tetap harus tanggung jawab. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, ini dosanya beda. Dosanya beda. Tetapi misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, nggak sengaja, mecahin piring misalnya, mecahin piring pedagang. Ketika dia pecahin piring, Allah Subhanahu wa taala nggak catat dosanya. Tapi dia tetap harus ganti piringnya. Harus ganti. Kalau dia nggak mau ganti, ini kesalahan yang berbeda. Tetapi ketidaksengajaan, maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan catat. Maka ini keadaan yang pertama. Segala sesuatu dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah wanisyan, lupa. Namanya manusia, ada aja lupa. Tapi kalau beneran lupa, bukan pura-pura lupa itu. Kalau beneran lupa, maka dosanya pun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah segala dosa dalam keadaan lupa, maka ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam permasalahan lupa, ya kayak misalnya Nabi SAW hampir kelewat waktu asar. Pernah. Kenapa? Karena saat itu sedang sibuk berjihad. Sampai lupa, subhanallah waktu asar udah mau habis. Habis itu Nabi SAW langsung sholat asar. Menunjukkan ya, yang seperti ini ya wajar begitu. Terjadi di tengah-tengah manusia. Namanya juga manusia. Gak sengaja, lupa. Ini dua hal yang memang akan terus ada. Selama kita manusia ya pasti ada yang gak sengaja, pasti ada yang lupa. Kalau memang sudah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala itu gak catat dosa. Wa mastukrihu alaihi. Dan yang ketiga itu adalah dosa yang dilakukan secara terpaksa. Terpaksa itu gimana ya? Terpaksa itu adalah ketika dosa yang dilakukan karena ancaman. Ancamannya itu adalah ancaman kehilangan nyawa atau ancaman kehilangan sebagian besar dari hartanya. Ya, kalau contoh misalnya kita melihat kaum muslimin yang ada di Uighur, yang di China sana. Maka Anda nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau dahulu mereka itu tidak diperkenankan untuk puasa Ramadan. Sehingga ada penegak-penegak hukumnya mereka itu yang razia ke kampung-kampung Uighur yang nyuruh mereka itu untuk minum. Pak, bukan minum air putih ketika bulan Ramadan, supaya tahu bahwa nggak ada yang puasa. Nggak ada yang puasa. Tapi itu dipaksa. Kalau misalnya ada orang yang nggak mau minum ketika razia itu datang, ya maka apakah dia nanti bisa mendapatkan hukuman atau masuk penjara? Mendapatkan hukuman kan itu mempertaruhkan nyawa. Atau enggak penjara? Penjara kalau udah masuk penjara otomatis nggak bisa nyari mata pencaharian dan segala macam. Nah ini juga resiko. Maka saat itu minum aja. Batal nggak terus puasanya? Puasanya nggak batal, nggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang memang dipaksa. Sehingga perlu diingat tapi ya, dosa yang dilakukan karena atas dasar ancaman, maka yang berlaku itu adalah yang memang mempertaruhkan nyawa atau sebagian besar hartanya. Sisanya gimana? Sisanya enggak. Kalau misalnya ada yang ngancem, kalau kamu tidak melakukan dosa ini nanti saya pukulin.
Ini nggak bisa. Pukulin aja deh Pak, biarin aja. Tapi kalau saya akan bunuh dan kita tahu dia beneran akan bunuh, ini baru. Sama kayak kisahnya Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk mencela Nabi SAW. Kamu ledekin Nabi Muhammad apa? Orang-orang yang tidak mendapatkan dosa itu adalah orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu teguh di atas keimanan. Teguh di atas keimanan. Tetapi dalam konteks tersebut kita mengetahui bahwa memang Ammar bin Yasir itu diancam mempertaruhkan nyawanya beliau radhiyallahu anhu. Sehingga kita memang tidak mau bermudah-mudahan di dalam dosa. Jadi harus diluruskan bahwa ancaman dosa atau dosa yang dilakukan di bawah ancaman itu adalah ancaman yang bisa mempertaruhkan nyawa atau sebagian besar harta kita. Bahkan para ulama sekalipun setelah mengetahui hadis ini, mereka masih berdebat sampai kadar mana itu dosa itu yang diancam itu boleh dilakukan. Ada ulama bilang semua dosa, pokoknya kalau memang ancamannya nyawa, kalau memang ancamannya seluruh harta hilang, semua dosa termasuk. Sebagian ulama bilang kecuali sujud ibadah, itu nggak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Kalau dipaksa gimana? Walaupun dipaksa, dia lebih baik untuk meregang nyawa. Udah regang aja deh. Regangnya. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang konteks sejauh apa dosa yang walaupun diancam sekalipun itu bisa berlaku hadis ini, yaitu tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini memberikan pakem kepada kita bahwa memang ada kondisi-kondisi yang ketika dosa itu dilakukan, salah nggak? Ya walaupun salah, secara penilaian briefly gitu ya, memang masalah. Tetapi dalam catatan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak dicatat, yaitu dalam keadaan nggak sengaja, dalam keadaan lupa, dan juga dalam keadaan yang dipaksa dengan ancaman mempertaruhkan nyawa atau sebagian besar hartanya. Nah ini karena kita udah hadis ke-40 insyaallah di pertemuan yang insyaallah kita hatamkan ya, Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Al-haditsul arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankib. Bahwa dari Ibnu Umar suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkul pundakku seraya memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu layaknya turis atau layaknya penyeberang jalan. Jadi ketika dirangkul Ibnu Umar, kemudian dibilang kepada Ibnu Umar, kun fid dunya, kamu jadi di dunia itu layaknya turis atau layaknya penyeberang jalan. Ini dua level yang berbeda. Kalau levelnya turis itu biasalah menikmati tempat yang dia singgah, itu biasa. Namanya juga turis. Kita mau turis kemana? Ke Jogja, ya pasti menikmati apa yang ada di Jogja. Mau turis kemana? Ke A, ke B, ke C. Kita menikmati sesuatu yang memang dihalalkan di situ, ya kita nikmati. Tapi namanya turis ini, sejauh-jauhnya kita berjalan, ujung-ujungnya kita akan pulang. Kita akan pulang. Tempat hakiki kita itu bukan di situ. Tempat hakiki kita itu bukan di Jogja, bukan di Bali, bukan di mana, bukan di Lombok dan sebagainya. Ujung-ujungnya akan pulang. Ini yang pertama. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, setidaknya kamu kalau di dunia itu minimal jadi kayak turis lah. Mengambil yang halal silahkan, tapi ingat kampung halaman itu kamu akan pulang. Kamu akan pulang. Nah, ini level pertama. Level pertama. Jadi ketika kita di dunia, ya udahlah kita ambil yang halal-halal, kita nikmatin yang halal-halal. Alhamdulillah diperkenankan secara syariat.
Tapi ingat bahwa kita di sini nggak selamanya. Ada kampung halaman. Ini level pertama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu layaknya turis. Tetapi ada level di atasnya. Level di atasnya itu adalah au'abirus sabil, sebagai penyeberang jalan. Orang kalau cuma nyeberang jalan, dia nggak menikmati apa-apa. Cuma sekedar aja. Sekedar lewat. Nah, ini orang yang menyeberang jalan. Wah, susah juga ya. Iya, level 2 ini susah. Level 2 susah. Cuma sekedar lewat doang itu susah. Jadi ketika kita di dunia itu pokoknya semuanya orientasinya akhirat. Wah, susah. Iya, memang susah. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin, karena Rasul alaihi salatu wasallam pun memberikan nasihat. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa jadi orang yang sekedar lewat, ya udahlah, setidaknya jadi turis. Setidaknya jadi turis. Kalau kurang dari itu, ya kan, di dunia kita ngambil yang haram, menikmati sesuatu yang memang udah disalahkan oleh syariat, nggak ingat sama kampung halaman. Nah, ini udah keluar dari pakem. Udah keluar dari nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya, ya udah, jadi turis deh. Yang halal boleh, nggak ada masalah. Kuliner sana, kuliner situ. Gimana menggabungkan kuliner sama ngaji? Alhamdulillah, silakan aja. Jadi abis ngaji kuliner, sebelum ngaji kuliner dulu, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi ingat, ada hal yang lebih tinggi. Kalau cuma sekedar lewat, ini masya Allah. Kalau Ibnu Umar gimana? Ibnu Umar ini menjadikan dunia itu sebagai sekedar lewat. Nah, Ustaz tahu dari mana? Tahu dari lanjutan hadis. Wa kana Ibnu Umar, dan dahulu Ibnu Umar sejak dibilang kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil, jadilah kamu di dunia layaknya turis atau cuma sekedar orang yang lewat. Yaqul, kata Ibnu Umar, idza amsaitu fala tantadir sabr. Kata Ibnu Umar, setiap kali itu saya berada di sore hari, itu saya beramal tanpa harus menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Ketika saya ada di pagi hari, saya itu beramal itu tanpa mengharapkan untuk hidup nanti sampai sore. Jadi Ibnu Umar itu selalu ingat mati, loh. Pak, kalau dia lagi di sore hari, dia tahu umurnya, ya mungkin umur saya cuma sampai sore hari. Kalau ternyata masih bangun sampai pagi, mungkin umur saya nggak nyampe antar sore. Ini orang kalau frameworknya kayak begini, otomatis isinya itu adalah ibadah, amal, ibadah, amal, ibadah, amal. Jadi dunia itu cuma sekedar lewat, cuma sekedar ya udahlah, saya makan yang penting untuk bisa ibadah. Yang penting untuk bisa menafkah yang wajib. Yang penting udah bisa begini, bisa begini, bisa begini. Sehingga Ibnu Umar itu masya Allah, kalau dalam biografinya itu masya Allah, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dahulu kalau misalnya para sahabat itu ketika ditanyakan apa permintaan terakhir kamu, kayak misalnya ada sebagian sahabat, saya berniat mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berjihad dan menyebarkan Islam. Ada sahabat yang permintaannya itu seperti itu. Ketika Ibnu Umar ditanyakan, apa permintaan terakhirmu ya Ibnu Umar? Maka kata Ibnu Umar, saya meminta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada saya. Nggak ada aspirasi lain. Apa aspirasi terakhirnya? Aspirasi terakhir aja supaya saya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja udah, itu doang. Nggak ada cita-cita yang lain. Sehingga ini orang-orang yang memang orientasinya udah masya Allah ya Bu. Pak, kalau memang kita ini, ya Allah, level 1 aja sebenarnya kita belum lulus sih Bu. Mau jadi turis aja susahnya setengah mati. Jadi turis di dunia itu setengah mati. Kadang terlalu lama kita pikir ya udah, ini dunia ada ya tempat kita di sini. Ya mungkin lewat secara lisan, enggak ya kita akan pulang ke kampung halaman. Tetapi secara kelakuan, secara amalan kita enggak, kita memperlakukan dunia itu layaknya kampung halaman kita. Layaknya kita akan tinggal di sini selama-lamanya. Walaupun omongan di lisan, iya nanti kita akan pulang. Tetapi secara amal ibadah, kualitas maupun kuantitas, kita jadikan dunia itu layaknya kita bakalan tinggal di sini selama-lamanya. Sehingga jujur dalam beribadah itu juga penting. Perlu untuk introspeksi, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa jangan sampai lupa.
Nasihat Nabi alaihi salatu wasallam, kalau memang nggak bisa cuma sekedar lewat, setidaknya jadi tulis. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Rawahul Bukhari. Tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis tadi. Al-haditsu hadil arba'. Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-41 dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak akan beriman secara sempurna dari kalian sampai hawa nafsunya itu cenderung kepada apa yang aku datang dengannya. Nah, ini masih bersinggungan dengan tadi, bahwa ada hawa nafsu yang memang sudah dikondisikan sedemikian rupa sampai kecenderungannya itu kecenderungan kepada agama. Jadi ngelamun agama, cita-citanya agama, pokoknya aspirasinya juga aspirasi tentang agama Islam. Pokoknya bawaannya ya agama terus. Sehingga kalau kata orang itu, jangan kamu mabuk agama, loh justru mabuk agama itu penting. Dikit-dikit bawa agama, ya memang itu orang Islam harus dikit-dikit ya bawa agama. Harus bawa agama. Habis apa lagi yang kalau kita mau bawa kalau bukan agama? Namanya kita juga orang Islam. Semuanya harus bawa agama. Kerja bawa agama, rumah tangga bawa agama, hidup bawa agama, bertetangga bawa agama, bertutur kata bawa agama, semua bawa agama. Justru yang menjadi masalah itu kalau misalnya sudah nggak mau bawa agama. Kena hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kalau hawa nafsu kita udah males sama agama, ya berarti ada masalah dalam keimanannya. Tapi kalau hawa nafsu kita dikit-dikit bawa agama, alhamdulillah, itu justru menunjukkan keimanan kita, alhamdulillah, di dalam kualitas yang baik. Dalam kualitas yang baik. Makanya di sini Nabi alaihi salatu wasallam ingetin bahwa bagaimanapun juga hawa nafsu kita ingin itu melawan buana untuk mikirin yang kayak bagaimana, maka jangan sampai lupa kalau hawa nafsu itu bisa dikondisikan untuk cenderung kepada keridhaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu justru menunjukkan bagaimana kesempurnaan iman orang-orang tersebut. Hadis yang terakhir, hadis 42. Alhamdulillah. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala. Jadi hadis yang terakhir yang ke-42, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani." Selama kamu itu berdoa kepadaku, warajautani ghafartu laka ala ma kana mink. Selama kamu itu enggak putus, masih doa, masih berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Justru orang itu kalau memang udah putus asa, dia udah nggak mau doa lagi, udah putus harapan sama Allah Subhanahu wa taala, itu justru indikator paling buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui diri-diri mereka. Wahai hamba-hambaku yang berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan nasihat kepada hamba yang berdosa. Ini bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang banyak dosa, dengerin. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena selama kita masih minta, selama kita masih berharap, alhamdulillah, insyaallah Allah akan ampuni. Insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wala ubali, dan Allah Subhanahu wa taala enggak peduli seberapa banyak dosanya. Selama kita masih ada aspirasi untuk kembali, Allah Subhanahu wa taala udah enggak melihat. Alhamdulillah. Berita bagus sekali. Yang penting mau balik.
Yang berbahaya itu adalah kalau memang udahlah saya begini jalan hidupnya. Jangan Pak, jangan Bu. Kita kasih tahu teman-teman kita, keluarga kita. Jangan sampai kayak gitu. Harus ada aspirasi untuk kembali. Selama ada aspirasi untuk kembali, pintu maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu masih dibuka. Terlepas kamu itu dulu kayak gimana. Masih dibuka. Ya benar Adam. Wahai Bani Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosa kamu itu penuh dari sini sampai langit, itu dosa kan udah banyak ya. Seandainya dosa itu memenuhi langit sekalipun, kemudian kamu beristighfar kepadaku, ghafartu lak. Yang namanya taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Seberapa banyak dosanya, yang penting taubatan nasuha. Jangan sampai tobat sambal. Selama tobat nasuha, alhamdulillah. Apapun dosanya, seberapa banyak, Allah Subhanahu wa taala itu akan ampuni. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai Bani Adam, seandainya kamu datang kepada diriku, kepadaku, dengan satu bumi dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tetapi kamu datang kepadaku dalam keadaan belum pernah atau tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi ini mungkin ada korelasinya dengan bagaimana tadi kita merealisasikan pesan utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu merealisasikan tauhid pada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ini merupakan syarat utama meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jangan sampai ada perbuatan kesyirikan. Selama nggak ada perbuatan kesyirikan, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kamu datang segudang dengan sebumi dosa, saya akan mendatangkan kepadamu sebumi ampunan. Yang penting syaratnya dipenuhi. Jangan sampai ada perbuatan kesyirikan. Sehingga ini merupakan keutamaan permasalahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita melihat bagaimana Arba'in An-Nawawi itu disusun, hadis pertama itu adalah tentang permasalahan niat, dan hadis terakhir tentang bagaimana permasalahan tauhid, supaya kita itu terus beramal. Dan juga harus ingat, fal tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kemudian kita jangan sampai berhenti beramal, jangan sampai berhenti untuk bertauhid dari awal sampai akhir. Seakan-akan Imam Nawawi itu memberikan pesan seperti itu. Dari awal niat dibenerin sampai akhir, jangan lupa untuk masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini beres, alhamdulillah, insya Allah husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita husnudzonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dengan demikian jangan sampai kita itu berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat kesyirikan dan perbaiki kualitas tauhid dan amalan saleh kita. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan cinta serta maghfirahnya atas kita semua. Dengan demikian alhamdulillah, hadis ke-42 yang dengan ini dalam 11 pertemuan kita telah hatamkan pelajaran kita Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan pintu-pintu maghfirah maupun rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita maupun urusan dunia maupun akhirat kita, memberikan hidayah kepada diri kita maupun orang-orang sekitar kita, keluarga kita, menjadikan anak-anak kita merupakan anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu surga kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.